Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan hari ini kita akan bahas tentang syarat dan ketentuan bayi boleh pakai hip seatnya Ultimo atau WJSSC Ultimo yang kayak aku pakai ini. Oke, jadi kalau misalkan ayah bunda beli gendongan Ultimo, baik itu Ultimo Carrier maupun WJSSC Ultimo kayak gini, pasti akan dapat satu paket sama hip seatnya. Hip seat yang ini tuh bisa dilepas pasang. Jadi bisa dipasang kalau memang dibutuhkan dan bisa dilepas kalau memang lagi mau pakai gendongan ini sebagai SSC-nya. Nah, bentukannya ketika dipasang akan seperti ini. Dan ini dalamnya agak bolong gitu memang, jadi kalau kena beban bayi ini nggak terlalu neken ke perut bawah. Nah, ini bentukan hip seat si Ultimo Carrier. Kalau misalkan dilepas, nggak mau dipakai jadi SSC, ini tinggal dilepas aja seperti ini. Nah, tinggal dilepas aja dudukannya kayak gini, dan ini dipakai untuk gendong sebagai SSC. Nah, kapan si hip seat ini bisa dipakai? Apakah bayi newborn sudah bisa dipakaikan hip seat carrier ini? Nah, oke, untuk newborn saya sama sekali tidak merekomendasikan ini untuk dipakai di posisi upright atau M shape. Tapi untuk kalau misalkan sebagai bantu topangan untuk pantat bayi, dengan seperti ini masih oke menurutku. Kalau misalkan dipakai di posisi upright seperti ini, saya sangat tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena pertama bisa jadi nanti hip seat ini kan lebar ya, sedangkan bukaan kaki bayi kan masih sebesar ini, masih nggak terlalu lebar. Jadi kalau misalkan nanti kita pakai hip seat carrier, takutnya kakinya malah jadi overspread, jadi terlalu lebar atau terlalu mengangkang seperti ini. Ini juga sebaiknya nggak dilakukan. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita mau pakaikan newborn, pakai hip seat terus hadap keluar seperti ini, akan ada resiko yang besar dagu bayi menempel ke dada, karena kan si kepalanya ini kalau bayi newborn itu belum kuat atau dia belum bisa menegakkan kepalanya sendiri, dia belum punya kontrol terhadap kepalanya sendiri, jadi potensi untuk dagunya menempel ke dada ini masih akan sangat besar. Kenapa kalau dagunya menempel ke dada? Untuk bayi newborn, ketika dagunya menempel ke dada, bayi akan kesulitan bernafas. Jadi ketika gendong, makanya saya selalu tekankan agar jangan sampai si dagu ini menempel ke dada seperti ini. Lalu kalau misalkan kita pakai gendongan ini dengan carrier-nya, bisa jadi posisi bayi masih tenggelam di dalam gendongannya kayak gini. Dan ini itu masih ada space yang besar, jadi ditakutkan nanti bayinya malah akan merosot di dalam gendongan. Karena kalau bayi newborn itu kan punggungnya masih belum kuat, dia posisinya biasanya akan masih kelihatan sedikit membungkuk. Kalau misalkan kain gendongannya ini nggak erat, maka posisi bayi akan makin merosot di dalam gendongan. Karena si punggungnya ini nggak ada topangan atau kain yang menopang punggung bayi ini nggak bisa erat. Karena ada hip seatnya tadi sehingga ada banyak ruang kosong di belakang punggung bayi. Hal lain yang perlu diperhatikan jika kita memang mau menggendong newborn pakai hip seatnya Ultimo atau WJSSC Ultimo khususnya, itu ditakutkan nanti malah akan terjadi cedera di tulang pinggul ataupun di pantat ataupun di tulang panggulnya. Kenapa? Karena memang masih belum waktunya. Ditakutkan juga ada nanti malah keterlambatan tertentu karena kita sudah mendudukkan bayi ini sebelum di milestone-nya. Kalau misalkan bayi kita ajarkan duduk itu kan nggak lama ya, cuma sebentar. Sementara kalau digendong ini kan bisa lebih lama waktunya, beda dengan kalau kita lagi stimulasi duduk. Nah, dari yang aku paparin tadi jelas ya, kalau untuk newborn ini sebaiknya hip seatnya dilepas dan tidak pakai hip seatnya jika menggunakan Ultimo Carrier maupun Ultimo WJSSC. Nah, jadi kalau misalkan mau gendong bayi newborn gimana? Kalau misalkan kita mau gendong bayi newborn, hip seatnya ini dilepas dulu, terus kita tinggal atur aja
si lebar kain panelnya ini selebar bukaan kaki bayi. Jadi nggak sampai kakinya itu overspread atau terlalu mengangkang atau terlalu lebar. Jadi ngikutin aja bukaan alami kaki bayinya. Makanya si Ultimo atau WCSSC Ultimo ini bagian bawahnya bisa di-adjust. Jadi bisa dilebarkan kayak gini dan bisa dikecilkan. Nah, ini fungsinya untuk itu tadi, untuk mengakomodir bayi newborn yang masih kecil sampai nanti anaknya toddler. Nah, terus kapan sebaiknya bayi udah siap ketika kita gendong pakai hip seatnya Ultimo atau Ultimo WCSSC? Rekomendasi aku adalah tunggu bayinya sudah bisa duduk. Duduk ini artinya kalau misalkan kita dudukin sudah nggak oleng ke kanan, oleng ke kiri, jatuh ke bawah, jatuh ke depan gitu. Jadi artinya bayi ini ketika didudukkan, minimal ketika didudukkan tuh sudah ajek. Sudah ajek itu artinya dia si torsonya ini sudah kuat. Kalau torsonya sudah kuat ketika kita gendong hadap ke depan, dia sudah bisa kontrol badan bagian atasnya. Jadi kalau misalkan bagian atas ini ada yang kurang erat, dia sudah bisa untuk kontrol badannya sendiri, nggak akan doyong ke depan, ke belakang. Terus si dagu ini juga kalau misalkan potensi dagunya menempel ke dada itu sudah lebih kecil karena torsonya udah kuat dari otot leher sampai si otot di bawah sini juga udah kuat. Nah, sekarang mungkin yang jadi pertanyaan kapan bayi bisa duduk, atau misalkan kalau didudukkan itu sudah nggak oleng, itu akan tergantung sama milestone masing-masing bayinya, karena bisa jadi milestone masing-masing bayi itu berbeda tapi range-nya kemungkinan akan sama. Bayi sudah bisa duduk sendiri atau minimal didudukkan itu udah nggak oleng kisaran usia mulai 5-6 bulan ke atas sampai mungkin usia sekitar 9 bulanan. Nah, ketika didudukkan nggak oleng, maka bayi sudah siap duduk di hip seatnya Ultimo ini. Hip seat ini khusus dipakai untuk hadap keluar saja. Jadi rekomendasi atau saran dari produsennya, dari Kadelminya, kalau misalkan mau hadap dalam, hip seatnya dilepas. Kalau misalkan butuh untuk hadap keluar, itu hip seatnya bisa dipakai untuk dihadapkan keluar seperti ini. Kenapa pakai hip seatnya? Ya karena biar si pahanya ini tetap tertopang dengan baik. Jadi dia nggak gantung kayak gini. Kalau pakai SSC-nya aja nanti ditakutkan kakinya terlalu mengangkang, terlalu lebar, atau kalau misal pakai settingan yang paling kecil itu ditakutkan nanti kakinya menggantung. Jadi kalau pakai si hip seat-nya ini pahanya tetap tertopang dengan baik. Jadi meskipun posisinya nggak terlalu M-shape tapi si gendongan masih bisa nahan paha bayi. Patokan dari Kadelmi sendiri untuk gendong hadap luar itu mulai usia 6 bulan ke atas. Jadi ambil range secara umum bayi sudah bisa duduk itu di usia 6 bulan ke atas. Untuk durasi waktunya berapa lama? Silakan sesuaikan dengan bayi masing-masing, tapi kalau saranku adalah batasi durasinya. Konsultan penggendong lain banyak yang memberikan batasan sekitar 15-30 menit untuk menghindari overstimulasi. Overstimulasi itu biasanya adalah bayi yang terlalu banyak menerima inputan dari luar. Nah, ketika dia terlalu banyak menerima inputan dan memproses itu di dalam otaknya, bayi akan merasa kelelahan atau bisa jadi nanti malah rewel. Karena ketika kita hadapkan keluar, kalau misalkan ada bayi takut atau bayi butuh untuk kita atau butuh kita ada, itu bayi nggak bisa noleh ke kita. Bayi itu benar-benar ngerasa dia itu sendiri ketika dia dihadapkan keluar. Makanya aku juga berkali-kali bilang kalau misalkan kita sedang menghadapkan bayi keluar seperti ini atau front facing out, jangan lupa untuk tetap berinteraksi sama bayi dan lakukan hadap luar ini untuk kita mengenalkan sesuatu ke bayi. Misalkan kita mengenalkan pohon, mengenalkan hewan atau mengenalkan apapun sehingga bayi akan ngerasa kita itu tetap ada. Lalu sampai kapan bayi bisa dihadapkan keluar seperti ini? Kalau rekomendasi dari Kadelmi, pemakaian hip seat-nya Ultimo ini untuk usia 6-12 bulan. Tapi kalau misalkan di atas 12 bulan anak kita masih butuh untuk mengenalkan hadap luar ke anak, atau kita ada opsi untuk hadap butuh memang gendong untuk menghadap keluar, ya silahkan dipakai. Selama si kakinya ini nggak menggantung, masih oke untuk
pakai hip seat ini menghadap keluar. Tapi kalau kakinya sudah menggantung, maka sebaiknya ya udah nggak dipakai karena artinya si hip seat ini kekecilan untuk anaknya. Oke, itu tadi beberapa hal yang bisa aku sampaikan tentang kapan usia bayi bisa dihadapkan keluar atau front facing out pakai hip seatnya Ultimo Carrier atau WCSSC Ultimo. Kalau misalkan masih bingung dan masih ada pertanyaan, boleh drop di kolom komen dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.